Tinggal di mana? Di Samarinda, Pak. Di Samarinda. Samarinda. Iya. Kesini sama siapa? Sendiri, Pak. Sendiri. Sehari-harinya apa? Kerja karet, Pak. Hah? Karet. Mana mic-nya? Nggak ada suaranya. Nyadap karet. Iya, Pak. Jadi karyawan atau jadi pemilik karet? Karyawan, Pak. Karyawan. Iya. Gajinya harian, mingguan, bulanan. Bulan apa, Pak? Bulanan. Iya. Nyadap karet gaji sebulan berapa? Nggak nentu, Pak. Contohnya minimal berapa? 3 juta. Sebulan. Iya. Tahu RDA-nya dari mana? Di YouTube, Pak. Kok maksain sedekah 10 juta lebih gede daripada gaji karet? Apa yang bikin nekat maksain jauh-jauh dari Samarinda ke Kandang Embe Bogor? Ya itulah, Pak Haji, makanya saya mau paksain karena sudah ada dasarnya, sudah saya kerjakan. Jadi makanya saya paksain, sudah mau beribadah di sini. Jadi bos lahir di mana? Di Sulawesi, Pak Haji. Sulawesi. Iya, Pak Haji. Lahir tahun berapa? Tahun 69, Pak Haji. 69. Waduh, masih muda bener. Sudah berkeluarga apa belum? Sudah cerai, Pak Haji. Sudah cerai? Iya. Sama istri yang pertama anaknya berapa? 2, Pak Haji. Sama istri yang kedua anaknya berapa? Belum, Pak Haji. Oh, belum. Belum. Baru yang pertama? Iya. Oke. Sekarang di Samarinda tinggal sama siapa? Sendiri, Pak Haji. Sendiri. Iya. Anaknya di mana? Ikut sama mamanya, Pak Haji. Ikut sama mamanya. Iya. Nah, pernah meraktekin ilmu RDA yang mana? Itu aja, Pak Haji, mana mandi malam itu. Terus? Ya, kalau bangun tidur kan senyum. Baru mandi. Sudah mandi itu. Tahajud. Sudah tahajud. Baca Al-Quran. Tapi walaupun istilahnya tidak banyak, tapi ya rutin lah. Ya. Kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz, bisa gak? Ya, saya usahakan, Pak Haji. Hah? Saya usahain. Belum bisa sekarang, tapi saya usahakan. Usahain ya. Iya. Saya mau harus cair 10 miliar. Amin, Pak Haji. Nanti bisa buat modal di Sulawesi pulang kampung. Amin, Pak Haji. Pengen gak pulang kampung? Oh, sudah lama, Pak Haji. Hah? Sudah lama. 2006 aja saya pulang, Pak Haji. Enggak, nanti kalau punya duit 10 miliar apa mau di Samarinda atau mau pulang kampung ke Sulawesi? Kayaknya di Samarinda aja, Pak Haji, karena Apa kepindah ke Papua aja? Nikah sama orang Papua, cantik-cantik loh orang Papua. Putih-putih, rambutnya lurus-lurus. Gak mau nikah sama orang Papua? ya kalau jodoh. Orang Duga, Kabupaten Duga. Kalau jodoh Pak Haji, Hah? jodoh Pak Haji itu ya tetap nikah kita. Mau ya nikah sama orang Papua ya? Biar kita misalnya ndak mau, kalau misalnya jodoh ya tetap juga sudahnya nikah. Jodoh ya, iyalah. Tak sabdain ya. Iya. Dapat orang Papua yang putih, yang rambutnya lurus. Iya. Amin. Oh, amin. Nyari di halaman berapa itu ada? Nyari di halaman berapa itu ada? Jadi gini, saya mau Bapak gimana caranya paksain, harus bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Harus bisa. Harus bisa. Kenapa Pak Haji mesti 12 juz? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi baca Qurannya 30 juz. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, saya mau Bapak seperti Abdurrahman bin Auf. Cuman bedanya Abdurrahman bin Auf tinggalnya di Arab, Bapak tinggalnya di Samarinda, sama-sama baca Quran. Rezekinya sama, tangannya tangan emas. Tapi kalau Bapak baca Quran yang hanya cuman ngebatalin doang, gugurin doang baca Quran, ya yang penting baca Quran tiap hari, gugurin, saya nggak setuju. Saya mau maksain. Emang banyak Pak Haji, semua orang Indonesia begitu.
Kalau ditanya, lo baca Quran? Baca. Cuman gugurin doang. Contohnya 1, 2. Lo lihat mukanya. Muka gugur-gugur. Muka gugur. Penggugur. Nggak boleh. Sholat gugurin doang. Nggak boleh. Mesti ada ba'diyah qobliyah. Bapak pernah nggak sholat ba'diyah qobliyah? Ya selama saya tahu sudah ilmunya Pak Haji. Dikerjain ya? Iya Pak. Sholat ba'diyah qobliyah ya? Iya. Terus sholat tobat. Udah pernah dikerjain belum sholat tobat? Pernah cuma 8 hari aja karena ya namanya kita ikut kerja sama orang Pak Haji ya. Ya. Harus diikutin juga sudah kerjanya. Beratnya di mana kalau sholat tobat? Kalau saya boleh tahu. Ya itu aja Pak Haji itu kerjaannya itu. Kalau sholatnya itu enggak terlalu sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita sholat itu enggak bisa kita ngikutin kerjaan. Oh. Itu aja. Kalau sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya, susah apa gampang? Ya kalau Susah saya, atau bisa? Kalau saya Pak Haji itu ya Bisa apa bisa bisa? aja. Hah? Bisa aja kalau itu. Dari maghrib sampai isya yang Iya. 18? Iya, Bisa? bisa. Oke. Kalau yang 50? Kalau 50 belum. Belum? Belum. Udah pernah coba belum? Belum pernah saya coba karena itu 18 aja itu kadang ya Berat? Isa, Oh. karena Isa kan kadang masih ada tersisa 2. Oh, nyadap pada sesi kedua? Enggak Pak Haji, kan kalau misalnya saya pas hujan ya saya baca lagi. Itu sholat lagi. Kalau ndak hujan ya harus lari kita ke kerjaannya orang. Coba diterjemahin gimana maksudnya? Maksudnya Bapak ini sholat apa? Sholat Mikir mana? Bapak ini sholat yang 18 itu kadang-kadang dikerjain dari maghrib sampai isya, tapi kadang-kadang nggak komplit, kadang-kadang tersisa 2. Oh, nggak genep 18. Ya. Oh, dari maghrib sampai isya nggak kekejar 18. Ya kadang Kadang sisa 2. Iya. Oh, kadang sisa 3. Iya. Oh. Ajarin sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Harus jangan sisa. Iya Bapak, nyadap karetnya kan Iya. siang hari, Iya. maghrib sudah istirahat atau maghrib? Iya. Maghrib sudah istirahat. Nah, sholat tobat 18 itu maghrib sampai dengan isya, bacaannya yang pendek-pendek saja Bapak. Suratnya pendek-pendek saja. pendek, jangan Nggak yang usah panjang. banyak. Kulhu terus juga enggak apa-apa. Yang pendek lagi inna a'toina bisa. Jadi itu kalau kita full 30 menit cukup 18. Nah kalau Bapak habis nyadap capek banget, Ya. Bapak boleh sholat sambil duduk. Duduk di bawah juga boleh. Iya. Duduk begitu juga boleh. Enak yang mana pilih. Kalau capek tapi di yang pertama kali, Iya. yang salam pertama usahakan untuk berdiri. Iya. Salam pertama berdiri full. Nah nanti yang keduanya boleh Bapak capek dengan duduk begini boleh. Iya. Niatkan saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Pakai duduk begini. Bisa? Bisa. Bisa kan? Iya. Sujud ruko. Sujudnya lebih dalam. Duduk di bawah juga boleh. Iya. Kalau habis kerja capek ya. Iya. Capek, maghrib anggap ini istirahat sambil ibadah. Iya. Ya, Iya. 18. Bacaannya pendek-pendek saja. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Enggak usah panjang-panjang. Kalau bisa hafal kul ya ayyuhal kafirun bagus. Sunahnya itu al kafirun sama al ikhlas. Iya. Nah, 18. Nah, yang 50 dicoba. Iya. Bapak cicil. Iya. Mulai habis isya
Iya. Sholat isya langsung dicicil atau diborong berapa langsung sekuatnya tenaga, habis itu tidur istirahat. Iya. Kalau sudah istirahat jam 12 biar bisa bangun. Iya. Bangun jam 12, jalanin itu tadi, bangun, senyum, Iya. mandi, sholat tahajud, witir, baca Quran. Iya. Mulai nyadap pagi jam berapa? Karena jam 7. Jam 7. Iya. Ya. Borongan ya. Iya. Bentuknya borongan. Ya termasuk borongan karena paginya aja baru keluar getahnya bagus. Oh iya, iya. Iya pagi. Jadi nanti istirahat, sambil istirahat duhur capek, sholat obatnya juga sambil duduk lagi enggak apa-apa. Iya, iya. Dicicil. Bisa? Bisa. Bisa. Biar dengan Ajarin. Sifat 18 nggak boleh ada, coba tanyain dulu. ya. Jadi nah, penghantar Bapak untuk bisa hajat terkabul yang diajarkan Pak Haji, Iya. kuncinya sifat 18 itu. Ada berapa masih yang bersarang di hati Bapak itu dari 18? Nomor satu, gundah. Ini kadang nomor 6 ini. Karena saya banyak peliharaanku itu. Kadang kucing, Ah. kadang ayam. Ya ini aja Jadi- nomor 6 ini sering. Jengkel. Iya. Nah, jengkel ya. Iya. Padahal sama peliharaan itu. Iya. Ah, ah. Kadang kalau kan kecapean sudah kita kan naik sudah lagi berak lagi di situ kan seandainya ada perempuan salahnya menyuci kan enggak masalah. Ya. Terus satu, yang kedua, Iya. kedua apa? Selain jengkel, Kalau keduanya selama ini enggak pernah lagi sudah. Cuma ini aja satu ini. jengkel saja. Iya. Nggak ada yang lain ya. Enggak ada. Orang jengkel pasti ngeluh nggak? Hah? Tadi ngeluh enggak Bapak termasuk ini sudah dikasih makan malah berak kemana-mana. Satu jengkel, yang kedua pasti ngeluh. Ngeluh kan? Iya. Kalau ngeluhnya enggak terlalu banyak juga sih. Ini jengkelnya ini karena kadang saya lempar aja sudah itu. Lempar. Iya. Jengkel, Iya. jengkel, kepancing jengkel, Iya. mancing jengkel. Nah, berarti kan ngeluh. Iya. Ngeluh. Terus sambil bersihin sambil sedih. Hmm. Iya. Sambil mikir. Iya. Ini gimana caranya Iya. supaya tidak berak di mana-mana. Iya. Pasti terus Kadang kalau saya tutup pintu ya amang lagi sudah. ya bawel. Iya. Akhirnya bawel pada piaraan. Iya. Ya. Jadi Bapak, jangankan 18 sifat itu ada, satu seperti itu pun tidak boleh ada. Kenapa? Karena dari satu sifat yang Bapak sampaikan jengkel itu pada hakikatnya itu merembet ke sifat-sifat yang lainnya. Pasti muncul sifat-sifat yang lainnya. Maka satu pun tidak boleh ada. Iya. Saya usaha. Harus hilang. Iya. Karena kalau sifat itu bersarang di hati Bapak, maka akan menjadi penghambat Iya. hajat Bapak terkabul. Walaupun tidak menjadi penggagal ya, tidak gagal hajatnya, tapi menjadi penunda, Iya. Iya. menghambat dan menunda. Hajatnya bisa terkabul, maka harus dihilangkan. Ini kan saya lihat di YouTube-nya aja Pak Haji sudah ada, memang saya foto sudah. Sudah foto. Iya, jadi Iya, setiap harus tanggal- hilang. Ah, iya. Harus dipaksa sampai tidak ada sama sekali. Kenapa, Pak? Karena Bapak kalau itu tidak ada, yang muncul di hati kita adalah sifat yang lawannya itu, yang positif. Kalau sifat positif yang kita tanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka timbullah aroma yang harum seperti bunga. Kita nanam kebaikan, Iya. nanam bunga kebaikan di dalam hati kita. Kita ciptakan taman-taman di dalam
hati. Iya. Kalau ini menjadi taman yang baik, taman hati yang bagus, semerbak, mewangi, harum, maka kupu-kupunya nggak harus dikejar. Kupu-kupunya datang Iya. datang sendiri. Apa kupu-kupu? Maksudnya rezekinya yang Iya. datang, orang baik yang datang. Jadi apapun yang kita pegang akan menghasilkan. Karena dari hati yang positif menimbulkan pikiran yang positif, yang baik, ucapannya juga baik, perilakunya juga jadi baik. Sehingga apapun langkah-langkahnya, langkah-langkah yang baik. Ini ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kuncinya di situ, Pak. Satu pun tidak boleh ada. Iya. Harus bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Bisa. Nah, caranya bagaimana untuk membersihkan sifat 18 itu tidak boleh ada di hati kita? Ada 5 langkah menuju hajat terkabul. Iya. Yang pertama, Bapak selalu ucap syukur alhamdulillah Iya. mulai bangun tidur sampai tidur. Iya. Sambil nyadap karet pun ucapannya selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus di hati Bapak sambil kerja, sambil nyadap, ucap selalu alhamdulillah. Ada yang bikin jengkel, ada ular, ada apapun yang di situ, Bapak tetap selalu ucap alhamdulillah. Sampai mau tidur pun tidak ada kata lain. Sehingga nggak ada rasa jengkel. Iya. Diendapkan. Kayak nira karet itu ya, diendapkan ya, didiamkan lama-lama jadi mengental. Nah, gitu. Yang kedua, kalau Bapak dengan baca alhamdulillah, selanjutnya Bapak kalau ada tadi itu yang bikin jengkel, maka Bapak ucap alhamdulillah dan ucap hajat. Ada yang bikin jengkel, baik itu ayam maupun apa tadi? Kucing. Sudah goreng tongkol sama tempe, nah, diambil. Waduh, jengkelnya luar biasa, betul? Nah, itu biarin, nggak usah dilempar sama gayung, dilempar sama kursi. Udah, Bapak ucap alhamdulillah, itu rezekinya dia. Iya. Alhamdulillah, dasar kucing nggak bisa. Dia kan nggak bisa cari, nggak bisa goreng. Dia pengen gorengan. Maka alhamdulillah, wasilah kucing makan tongkol saya akan cair, punya uang 10 miliar. Begitu. Alhamdulillah. 2. Yang ketiga, Bapak selalu ingat Bapak punya hajat yang besar. Iya. Hajat Bapak besar, mau cair 1 miliar, mau cair 2 miliar, mau cair 10 miliar. Iya. Maka Bapak selalu bandingkan antara Bapak jengkel atau hajat. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, maka jengkelnya harus dibuang, dienolkan. Iya. 3. Yang keempat tadi itu Bapak dengan sholat taubat. Iya. 18 plus 5. Ada 4 itu ya langkah-langkahnya. Iya. Praktekin. Terus sama yang bangun malam sampai baca Quran. Iya. Bapak bisa baca Quran? Bisa dikit. Bisa, tapi bisa. Ya, bisa dipaksa, Pak. Jadi langkah pertama Bapak jangan cepat istirahat, baca dulu seberapapun dari setelah sholat tahajud, sholat witir, langsung baca Quran. Walaupun masih pelan-pelan, mungkin minggu pertama Bapak 1 juz, Iya. 1 juz. Besok ditambah kecepatannya. Jadi 2 juz, Iya. 1 juz setengah, 2 juz, 3 juz, 4 juz, begitu. Paksain